Aisyah ini lagi sebel sama Rasulullah. Lagi sebel. Kan sebelnya Aisyah itu sudah dipotret lah sama Rasulullah. Ya, istri yang paling berani lah ya. Dipotret. Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu senang. Kapan? Kalau kamu lagi senang, kamu bilangnya sumpahnya demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi marah, demi Tuhannya Ibrahim. Kalau lagi marah, menghindari nama nama dia. Jadi, Saking keselnya nyebut iya, namanya. betul. Berarti diagnosanya adalah rumahnya pasti bukan menjadi Baitul Jannat, bukan menjadi surga untuk mereka pulang. Nah, ketika Allah itu memerintahkan kita untuk menjaga qu anfusakum wa ahlikum naro, itu bukan sekedar nanti. Qu anfusikum wa ahlikum naro itu adalah kondisi rumah kita, itu temperaturnya seperti apa. Jangan sampai kita mendesain rumah kita temperaturnya neraka, maka nggak ada yang akan betah di dalam rumah itu. Jadi kalau urusan bertetangga aja kita udah pernah bahas di episode sebelumnya, di mana kemudian Nabi memanage stres bertetangga di kota Mekah. Di kota Madinah mah ideal lah, tetangganya para istri, kemudian para sahabat, Masjid Nabawi, enak banget gitu. Itu hadiah dari Allah setelah berjuang panjang di kota Mekah. Nah ini sekarang banyak juga pertanyaan yang masuk, dan pingin kita dapat inspirasi, dapat solusi, dan juga ketenangan jiwa. Nabi itu di rumah ngapain aja? Kan kehidupan domestiknya itu loh, kan mungkin ya kalau saya gitu ya, pulang ngobrol-ngobrol tidur, besok berangkat lagi. Nah karena kan saya melanjutkan juga apa yang Nabi kerjakan, risalahnya Nabi, saya berdakwah. Nah tapi saya pingin dapat angle yang lain tentang Nabi di rumahnya. Iya, dan ini relate banget dengan kondisi sekarang, Ki, sama Abi. Jadi ada banyak konten banget kan sekarang soal kehidupan rumah tangga. Di mana ada suami yang kalau di luar rumah tuh ramah banget sama orang, ya senyumnya bisa lebar, ketawanya bisa kenceng. Begitu di rumah nggak ngomong. Iya, itu dia. Istri juga kayak gitu. Begitu di luar dia bisa jadi dirinya sendiri katanya. Begitu di dalam rumah dia harus berpura-pura jadi orang lain. Lah bukannya harusnya sama suami atau sama istri harusnya jadi yang paling harusnya asli. Yang paling bahagia itu di rumah. Terus sama orang bisa nahan marah, sama istri atau suaminya malah marah-marah. Sama anaknya juga kayak gitu. Sama anak orang lain disayang, anak sendiri ditendang. Aduh, bahaya banget ya. Sama teman, banyak banget bapak-bapak, ibu-ibu tuh, ya Allah borosnya sekali gesek kartu debit 2 juta sekali makan. Sama istri sendiri beli anak uang sekolah 3 bulan nggak bayar. Lah pimpinan sekolahnya komplain ke saya. Aduh. Tapi kalau saya datang tuh sekali, antum apa Sat, entertain teman. Mati saya, nih anak nggak sekolah, istrinya bajunya compang-camping lah gitu ya. Tapi kalau udah nraktir teman boros banget. Nah, kenapa di rumah kok malah bermasalah? Iya. Allah. Nah, bagaimana dengan Nabi kita? Ini orang double kepribadian apa di luarnya jadi dirinya, di rumahnya bukan jadi dia gitu. Iya. Berarti diagnosanya adalah rumahnya pasti bukan menjadi Baitul Jannat, bukan menjadi surga untuk mereka pulang. Ketika Allah itu memerintahkan kita untuk menjaga qu anfusakum wa ahlikum naro, itu bukan sekedar nanti, Ustaz. Qu anfusikum wa ahlikum naro itu adalah kondisi rumah kita, itu temperaturnya seperti apa. Jangan sampai kita mendesain rumah kita temperaturnya neraka, maka nggak ada yang akan betah di dalam rumah itu. Anak lari, istri pergi, suami nggak betah jajan di luar. Iya. Karena temperaturnya mungkin AC-nya oke, tapi temperatur hatinya harus perlu dilihat. Apakah hangat, apakah dingin, apakah kemudian panas. Maka harus diatur tuh segala sesuatunya. Atau beku malah. Atau malah beku. Jangan jadi permisif semua, ditoleransi, nanti rumah tangga menjadi dingin. Lu nggak apa-apa selingkuh, gue yang penting boleh selingkuh juga. Jadi dingin. Jangan kemudian menjadi panas apa-apa, kemudian dikritik apa-apa, kemudian gampar apa-apa, sehingga bagaimana untuk meramu kehangatan itu. Dan Nabi SAW itu rumah tangganya amat sangat hangat. Dia tahu ketika Aisyah lagi marah, Rasul yang turunkan tempo temperaturnya. Dia tahu ketika Rasul yang
naik, Aisyah yang kemudian Turun. istri-istri yang Untuk lain menjaga yang temperatur itu. jaga temperatur. Iya, yang satu panas, yang satu dinginin dong. Betul. Sama, istri saya juga pinter banget menjaga temperatur. Jaga Kalau temperatur saya penting. kurang hangat, dia naikin panasnya. Jadi panas-panas. Kenapa Biar jadi matang. makanan? Biar cepat. Jadi saya cuma hangat, dia jadi panas. Buka air. Dia udah mau terbang tuh. Oh, dia pinter banget, ketika saya panas dia dingin. Ternyata enggak jadi panas. Mungkin orang Medan butuh lebih panas lagi saja. Biasa, karena makan kita pedas-pedas. Udara panas, geografinya cadas, Cadas. ya kan? Tapi enggak sih, yang sebenarnya justru terbalik. Saya lagi panas, istri saya mendinginkan. Allahu Itu yang Akbar. terjadi Ya sebenarnya. Allah. Bukan karena saya takut istri ya. Ukuran sepatu masih sama kan? Tapi itu Lanjut, Ki. menarik tuh. Menarik, misalkan ada satu fragmen Ustaz, di mana Aisyah ini lagi sebel sama Rasulullah. Lagi sebel. Kan sebelnya Iya, Aisyah itu iya. sudah dipotret lah sama Iya. Rasulullah. Ya, istri yang paling berani lah ya. Dipotret. Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu seneng. Kapan? Kalau kamu lagi seneng, kamu bilangnya sumpahnya demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi marah, demi Tuhannya Ibrahim. Kalau lagi marah, Menghindari nama nama dia. Iya. Saking keselnya nyebut namanya. Iya, betul. Dan itu harus paham ya, kadang suami itu gak dong ya, ya Umi ya. Kadang suami itu loading. Saya juga kalau di Jawa itu ngerti apa ya, satu bahasa yang saya nggak tahu kalau di Medan ya saya, bukan sangat Jawa karena taunya Jawa. Iya. Nah, Jawa itu kalau istri lagi ngambek sama suami, istri itu diajarkan ngasih teh tawar, Ustaz. Kodenya itu. Kodenya. Kalau lagi ngambek. Kalau lagi ngambek, lu diem, jangan marah. Kasih teh tawar. Kasih teh tawar. Ya, nih. Oh, tawar. Oh, Lagi marah. Lagi marah. Kode ya. Kode, ada kode-kode. Berarti kalau selama ini saya dijamu dengan teh manis banget, Mungkin marah semua. Tapi kan mungkin seneng banget mungkin. Tapi di Sunda beda, defaultnya teh tawar. Iya, benar. Defaultnya kalau di Jawa defaultnya teh manis. teh manis. Iya. Jadi kalau ada yang tawar, oh berarti ada sesuatu yang jangan bahas sekarang, kasih waktu dulu. Ya udah tahu. Nah, ada fragmen misalkan Ibunda Aisyah itu lagi marah sama Rasul sampai kemudian Abu Bakar dengar. Marah Abu Bakar masuk ke rumah Nabi. Ketika Abu Bakar mau nampar Aisyah, karena ini saking marahnya dan memang ini sahabat dan ini Rasul, kok nggak tahu diri dinikahin sama Nabi, jamin surga kok melunjak. Tapi itulah uniknya perempuan ya Ustaz ya. Cepat seneng, cepat lupa. Kalau nggak itu nggak ada warna kan ya, nggak ada warna gitu. Ketika mau digampar, kemudian Rasul berdiri di tengah-tengah Abu Bakar dan Rasul beginin tangannya ke depan Aisyah. Dan Rasul bilang, wahai Abu Bakar, kami tidak memanggilmu untuk ini. Karena sebelumnya bersepakat nih Aisyah sama Nabi Muhammad, bersepakat datangkan Abu Bakar sebagai penengah keributan kita. Aisyah mikirnya, bapakku masa nggak belain aku? Ternyata naik pitam juga Abu Bakar. Sampai kemudian Rasulullah meminta Abu Bakar pulang. Dan hebatnya Rasul nih untuk jaga temperatur. Rasul kemudian bilang ke Aisyah, wahai Aisyah, masa sih masih ngambek aja? Padahal aku udah ngelindungin kamu dari orang itu loh. Oh ya Allah, datang sebagai pahlawan. Jadi dimainkan diksi narasinya. Ya perempuan kan cepat lupanya tuh dimainkan. Lupa udah. Apalagi kalau dibawa ke toko emas ya cepat lupa dia. Udah lupa. Tapi itu nyata saat nanti saya coba ceritakan. Itu kemudian Aisyah langsung ketawa kenceng, langsung dipeluk Rasulullah. Abu Bakar dengar ketawanya Aisyah, langsung masuk bilang, ya Rasulullah, apa yang sudah engkau lakukan? Sebagaimana engkau telah membawa aku dalam keributan kalian, tolong libatkan aku juga dalam keagraban kalian. Tiga orang ini ketika mereka tahu pentingnya menjaga temperatur, bisa dihangatkan lagi. Hangat lagi. Dan lupa yang perempuan ini memang unik. Sampai Aisyah itu kan suka bagi-bagi
Ini koplaknya ya. Ini pernah ada satu kejadian di mana Aisyah itu puasa, Ustaz. Puasa, mungkin punya rezeki, bagi-bagi keliling, Ustaz. Sampai kemudian azan maghrib, bilang ke pembantunya ini, yuk sediakan makanan, kita mau berbagi makan, mau berbuka. Puasa. Lah, habis sudah dibagi-bagi. Oh, udah dibagiin semua. Lah, kenapa gak bilang lah? Ibunda kan juga gak bilang kalau Kalau harus ada disisain ya. Jadi terus buka pakai apa? Gak ada. Ya Allah. Lah itu Masya Allah, Allahu Akbar. Ya perempuan itu, laki-laki harus perlu tahu. Iya. Jangan ungkitan perempuan, kadang laki-laki kan karena seseriusnya itu kebawa. Padahal ya cuman sekelentingan gitu. sebelnya dia aja. Nah, di dalam rumah ini Rasul menjaga temperatur itu. Dan temperatur panas tidak dibawa. Sebagaimana tadi kita mention misalkan Dr. Andreas itu. Beliau bukan agama Islam, agamanya. Tapi beliau tahu ada formulasi itu, dan ketika kita pelajarin, loh, bukankah Nabi kita kayak gini juga? Nabi kita beresin sandal yang copot. Nabi kita bersih-bersih rumah. Jihad juga. Kepala negara lagi. Dan sebagaimana sebagian filosofi Jepang bilang kalau sebelum kerja kita beresin ruangan kerja dan ruangan kita tidur dulu supaya moodnya naik. Rasul kan lakuin itu. Tapi kita lebih tertakjub dengan pikiran-pikiran luar karena saking asingnya sama Nabi kita ini. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Rasul lakukan kegiatan sehari. Rasul juga belanja ke pasar-pasar. Rasul juga kemudian, nah ini Ustaz, mungkin ada case yang baru-baru kita lihat ya Ustaz. Ketika seorang suami itu nggak mau beliin istrinya, nggak mau ngasih nafkah ke istrinya. Ada kan di podcast itu Ustaz, lagi rame kan beberapa waktu yang lalu. Ngapain kalau gue beliin istri gue jadi budak istri gue. Istrinya juga bilang, ini suami gue kalau pesen GoFood belinya 1 porsi doang. Buat dia doang. Tega banget. Padahal ada 2 lambung nih di rumah. Sebenarnya Ustaz, kalau saya nggak ngelihat ini tega atau tidak tega, Ustaz, tidak ada kesepakatan visi dalam rumah tangga, Ustaz. Peran itu nggak ada kesepakatannya. Sebenarnya istrinya juga stres. Kalau saya ngelihat posisinya, Ustaz ya. Kenapa? Karena kenapa kok suami itu berstatement istrinya ini cuman ongkang-ongkang? Karena di dalam rumah istri itu kehilangan pekerjaannya. Anak ada babysitter. Rumah ada pembantu. Jemput suami ada supir. Selesai, akhirnya istrinya nganggur di rumah. Ketika nganggur dia stres. Ketika stres suami pulang minta, aku perlu rilis stres nih, jalan-jalan. Sebenarnya bukan istrinya yang salah, mekanisme ini yang perlu kita lihat. Sistemnya. Mungkin itu rahasianya kenapa Rasulullah itu tidak mau memprioritaskan keluarganya ketika ada menang perang, ada tawaran budak dibawa ke rumahnya. Rasul kan sangat jarang sekali melakukan itu. Kenapa? Supaya perannya jelas. Walaupun bisa. Walaupun bisa. Karena namanya istri yang paling menyakitkan bagi istri ketika dia didiamkan di dalam rumah tapi tidak diakui keberadaannya. Oh, itu sakit banget sih. Sakit banget. Suami juga sama, udah bekerja tapi tidak diakui keberadaannya. Nah, ketidakakuan ini justru seringkali tanpa disadari sama manusia modern itu karena disebabkan oleh kelengkapan fasilitas. Lengkap itu ternyata juga berbahaya. Berbahaya, Ustaz. Akhirnya ketergantungan antara suami istri ini gak kebentuk. Mau nyuci pakai robot, mau nonton pakai remote, ya kan? Gimana? Mau mobil udah ada supir, ya udah akhirnya anaknya manggil ke bapaknya Om, karena selama ini sama Bibi. Iya. Wah, itu. Jadi kemelekatannya udah kemana-mana. Betul, Ustaz. Maka distraksinya. Maka hal sederhana kenapa Rasul tidak membawa budak ke dalam rumahnya, itu menjadi pelajaran besar buat kita. Rasul gak memerintahkan kita untuk gimana-gimana ya, tapi Rasul memerintahkan
ada peran dulu yang harus dijaga di dalam rumah sebelum berbicara tadi yang singgung sama Umi. Sebelum berbicara suami dan istri harus dakwah keluar. Kelarkan dulu di rumah. Betul. Jangan sampai dakwah keluar justru ngerusak rumah. Berapa banyak aktivis dakwah yang anaknya hancur. Mending nggak usah dakwah kan? Banget. Itu namanya terang di luar, busuk di dalam. Itu yang serem banget. Jadi kadang-kadang lupa sama diri sendiri. Ya, kita udah terangin orang, ngomong didengar sama orang, tapi di rumah kita nggak didengar. Ya Allah, ya Allah. Nah, kondisi yang sekarang ini sering terjadi di banyak rumah tangga ya, Abi dan King. Yang pertama, istri ngerasa dia jadi jongos di rumahnya. Kenapa? Karena semua kerjaan rumah dia ngerjain. Itu juga. Suaminya dia rasa kurang peka dan kurang sensitif, nggak mau bantu kerjaan rumah, nggak mau bantu nganter jemput anak sekolah. Kalau hari Minggu dia lebih milih mabar sama teman-temannya, atau sekarang main golf misalnya kan. Padelan. Istrinya main padel, suaminya main golf kan gitu. Jadi banyak istri yang sekarang ini ngerasa suaminya itu nggak lagi membantu dia dalam urusan-urusan domestik. Nah, di satu sisi suami juga ngerasa gini, loh kan aku udah cari kerja, kasih duit. Aku kan dikasih duit, kamu tinggal cari pembantu aja, kamu tinggal cari babysitter aja gitu. Aku juga kan udah capek dengan urusan rumah gitu. Nah, berarti dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah bersama dengan Bunda Aisyah dan istri-istri beliau yang sebelum dan sesudahnya gitu. Artinya harus ada penyelarasan antara peran suami dan istri di dalam rumah. Dan itu harus sudah disepakati gitu ya. Visinya, Umi. Iya, visinya ya. Harus sudah disepakati visinya gitu sama-sama. Jadi suami pun mohonlah ya, jangan anti dengan urusan domestik. Nyebokin anak, apalagi beli susu. Maaf banget nih ya para bapak-bapak nih ya. Saya masih banyak menemukan suami-suami yang nggak mau beliin pembalut buat istrinya. Itu sedih banget loh. Ya maksudnya siapa juga yang haid itu kan adalah pemberian dari Allah buat kita. Tapi sampai sekarang King, itu masih ada aja suami yang nggak mau beliin pembalut istrinya. Yang nggak tahu size pampers size itunya anaknya gitu ya. Itu nggak tahu gitu. Itu kan kesian banget, nggak tahu apa merek susu anaknya gitu. Nggak mau tahu gitu. Sementara di sisi yang lain istrinya ngerasa suaminya ini yaitu tadi nggak mau untuk membantu urusan domestik. Suaminya ngerasa aku kan udah ngasih duit, ya sudah selesai. Nah, ini tuh kondisi yang sekarang ini banyak terjadi di rumah tangga. Akhirnya jadi burnout di rumah sendiri. Nah, dari apa yang disampaikan sama King tadi, kita jadi sama-sama belajar, oh ternyata Rasul manusia yang paling mulia bukan itu. Nyuci piring loh di rumahnya. Jahit sepatu. Sepatu Tapi sendiri. di satu sisi istrinya pun tahu di mana batasan-batasannya. Betul. Bukan juga karena habis cuci piring ya udah habis itu kamu cuci baju ya udah habis itu kamu urusan aja kayak gitu. Saya pernah nanganin kasus itu. Oh iya. Kita kenal orangnya. Hampir cerai. Masya Allah. Innalillahi. Dan nasihat saya ke suami ini, karena dia teman saya, kurangi keterlibatan kamu bekerja di dalam rumah. Karena apa-apa suami yang ngurus. Suaminya pulang kerja ya nyapu, suaminya nyuci piring. Kamu ini, kok istriku nggak tahu diuntung ya Mas ya? Loh, bukan nggak tahu diuntung. Istri kamu ngerasa ini rumah dia tapi dia kehilangan kekuasaannya. Ini kebalikannya lagi. Kebalikannya ada sebenarnya. Makanya kan balik lagi, kan temperaturnya hangat, bukan dingin, bukan panas. Bukan beku juga. Harus ada. Rumah ini kekuasaannya istri, walaupun kadangkala kita laki ya Ustaz. Saya orang isi lebih ngerti interior dari istri lah. Iya. Kadang lemari itu istri maunya di sini. 3 bulan berikutnya kayaknya memang bagusan di tempat yang kamu mau. Itu harus dikasih dulu itu jatah. Iya. Biar dulu. Walaupun kita sendiri yang karena mindset saya ya, kenapa Rasul itu berikan rumah kepada setiap istri itu atas nama istri-istrinya Nabi, bukan atas nama beliau. Bukankah lebih mudah ketika bikin satu rumah gede tapi kamarnya aja yang dibedain? Kenapa? Tapi enggak ya? Enggak, karena Rasul paham betul psikologis bagi seorang istri, kehormatan tertinggi, kepemilikan tertinggi adalah rumah. Betul. Ya dia harus megang kuasa wilayah ini. Kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya seperti apa? Kayak istri saya suka ungu, awal-awal rumah ungu semua, Umi. Mata saya agak jereng dikit kan. Ya komunikasi dikit-dikit lah, bego.
Ungu. Sekarang udah mulai berubah jadi warna apa? Akhirnya mulai berubah walaupun masih ada ungu-ungunya lah. Kalau saya tanda istri saya berkuasa, saya gampang. Apa? Tumbler di mana? Langsung dia itu tidur dia. Bangun tidur itu di atas yang lemari kedua. Tahu dia. Padahal tidur loh. Saya bilang ini baju ini di mana? Oh, itu di lemari, buka yang lemari yang lapis kedua. Tahu. Itu hebatnya istri. Hebatnya istri. Emang Jangan gua- sampai kehebatan itu hilang dari Itu. istri. Ustaz. Berarti dia menikmati itu rumah dia tahu. Rumahnya dia. Ustaz. Makanya saya gampang hilangin aja kunci, hilangin apa? Kenapa? Tanya dia pasti. Astagfirullahaladzim. Biasanya di situ. Itu kita tuh Cenayang ya. Cenayang. Agak ngerepotin sih kalau Biasa di itu. situ katanya. Jadi dia paling tahu benar sih rumah itu ya. Rumah Itu ternyata temperaturnya terjaga. Iya. Ini pesan penting. Ketika yang satu panas, satu mendinginkan. Yang satu dingin, satu memanaskan suasana supaya hangat terjaga. Terus, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sudah siap untuk menghangatkan rumah kita? Contoh Nabi.